Masya Allah, luar biasa pagi hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah kepada Ustaz Manul Hakim yang sama-sama kita hormati, pada Ketua Departemen Pendidikan Ustaz Sapril Hadi MPD yang juga kita hormati, dan kepada seluruh jajaran, khusus kepada pengurus yayasan Ustaz Dwi Agung SPD, yang kita banggakan, ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, serta adik-adik kami, putra dan putri yang kami banggakan. Alhamdulillah, tidak ada rasanya ucapan yang paling pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan kesempatan ini kepada kita. Allah memberikan peluang ini kepada kita. Ini sebagai bukti bahwa Allah memilih kita. Allah memposisikan kita sebagai hambanya yang pada hari ini berada di tempat ini sebagai bukti kebersamaan kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah lebih jauh lagi, yang selama ini tentu kita sudah banyak merasakan, sudah banyak kita menikmati betapa banyak nikmat Allah yang berikan kepada kita. Dari salam tadi kita juga sudah mendapatkan suatu nilai khusus sesungguhnya. Lewat salam itu kita sudah didapatkan kebahagiaan. Maka kita harus sambut dengan bahagia juga. Makanya kalau ada salam, rugi bagi orang yang loyo dan lemah menjawab salam, harus semangat. Pantang kita yang mendengarkan salam, kemudian kita tidak jawab dengan penuh semangat. Sebab yang ditawarkan itu adalah kebahagiaan, keselamatan. Jadi kita harus sambut dengan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Sebenarnya kami ini kalau mau dikatakan capek, ya capek. Kalau mau dikatakan ya saya beralasan, ya banyak sekali alasan untuk tidak datang di tempat ini. Banyak. Sebab ya sejak berangkat kemarin ke Batam, ya sampai di sana bukan kita santai. Ya, bukan kita santai. Jadi mulai dari hari pertama sampai terakhir, ya betul-betul kita dikondisikan bagaimana sehingga kita ini memperlihatkan bahwa kita ini serius. Ya, kita ini sungguh-sungguh mau mengurus agama Allah. Walaupun tua. Bahkan ada yang pakai tongkat. Ustaz Hasan pakai tongkat. Ustaz Bahtiar, kemudian Ustaz
siapa dari Aceh ini? Ya, jadi semuanya itu sudah sepuh, tapi semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Makanya saya juga merasa risih ya, kalau orang-orang yang seperti itu semangatnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang berbahagia. Pada hakikatnya hari-hari yang selalu kita lewati itu adalah merupakan aset kepada kita. Modal kepada kita semua. Sebagai modal membangun peradaban, membangun nilai, membangun hakikat kehidupan dalam diri kita ini yang berharga. Manakala kita berhasil mengelola dengan secara bermakna. Dan dia akan bermakna manakala kita temukan rahasia kemanfaatannya. Adik-adik calon mujahid dan mujahidah, waktu atau saat-saat yang Allah berikan kepada kita ini, itu adalah merupakan aset kepada kita, merupakan modal kepada kita. Dan waktu itu tidak akan selalu bisa kita dapatkan. Termasuk pada saat ini. Baru semalam, tadi di Sungai Pinang, ya, yang biasanya semangat di masjid, ya, selama ini tahu-tahu tadi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal. Jumat kemarin, ya, 2 Jumat, ya, waktu kami khutbah masih kami bersudah gurau, masih kami bercerita, semangat beliau. Tahu-tahu tadi sudah dipanggil oleh Allah. Artinya apa? Bahwa kesempatan kita ini sangat berharga pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, karena ini kita berbicara tentang ya tarhib Ramadan. Ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi. Pertama, bahwa memang setiap tahun itu namanya Ramadan itu akan datang dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya banyak di antara kita menganggap Ramadan ini biasa-biasa saja. Kalau di luar sana ya. Padahal sesungguhnya Allah sengaja kondisikan bulan Ramadan itu adalah bulan kebahagiaan. Allah menawarkan banyak kebaikan, banyak kemuliaan. Banyak manusia yang tidak menyadarinya. Semoga hal ini tidak terjadi kepada kita. Jangan sampai Ramadan itu datang kemudian lewat begitu saja tanpa kita mendapat banyak kebaikan, banyak kebahagiaan, sementara Allah sudah siapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Panggilan Allah di situ begitu lembut. Ini menandakan betapa sayangnya Allah kepada kita ini. Allah menawarkan suatu kebaikan, juga panggilannya juga, Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan yang sangat komunikatif sesungguhnya.
betapa Allah muliakan kepada orang-orang yang dipanggilnya. Dengan panggilan itu saja kita sudah terus. Jadi kita melihat dari awal mula saja dari panggilan itu kita sudah merasakan betapa sayangnya Allah kepada kita. Wahai, ini adalah panggilan yang kedengarannya enak. Wahai orang yang beriman. Nah, tambah di situ. Yang beriman. Nah, dikhususkan ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, adik-adikku yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya banggakan, mari kita sambut panggilan ini dengan. Jangan berlalu begitu saja panggilan. Panggilan ini bukan panggilan biasa. Bukan panggilan sekedar kita berkumpul untuk makan-makan bersama, bersenang-senang, tapi apa yang Allah di situ? Yang diharapkan Allah ketika kita mampu memenuhi panggilan itu dengan dasar. Apa poin pertama? Poin pertama Allah amanu, beriman. Ada di skala ini dari MTS, dari MI sudah pelajari apa itu orang iman ya. Jadi ini tidak perlu kita bahas secara. Tapi inilah poin yang pertama. Poin pertama ini hendaknya melekat dan hendaknya kita miliki, kita kuatkan. Sebab tanpa ini maka semuanya akan sia-sia. Tahapan-tahapan yang akan kita lalui, tahapan-tahapan yang akan kita lewati itu akan sia-sia. Maka ada orang yang katakan di situ dalam hadis bahwa ada orang yang berpuasa, berdiri melaksanakan ibadah tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Poin pertama tidak tumbuh. Maka kenapa hidayatullah? Ya. Sebelum membahas ayat-ayat yang lain, maka ayat inilah yang dikaji. Ayat inilah yang disampaikan. Dan ternyata Rasulullah juga demikian. Bagaimana menumbuhkan, membangun keyakinan di dalam dirinya, kesadaran dalam dirinya. Ada iman. Ada keyakinan bahwa ada yang namanya Rabbul Alamin yang menciptakan kita, yang menciptakan alam ini, yang menciptakan bumi ini. Kesadaran sana. Nah, kalau itu sudah tumbuh dalam diri kita, maka itulah yang kemudian akan mengantar kita menjadi sadar. Ya. Bahwa posisi kita ini adalah makhluk yang diciptakan. Dan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sudah. Jadi kita harus posisikan siapa Allah dan posisikan diri kita. Jadi jangan kita melaksanakan sesuatu kita tidak tahu. Nah, ini yang penting kita tumbuhkan dalam diri kita. Maka proses membaca, merenung, ya, melihat, mendengar, itu semuanya kita arahkan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri kita. Ilmu yang kita dapatkan, macam-macam yang kita lihat, yang kita dengar, tetapi tidak terantar untuk kita menjadi sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia, akan menjadi manusia yang rugi. Makanya sering saya sampaikan surat Wal Asri. Kenapa Allah itu mengingatkan kepada kita? Wal Asri,
Innal insana lafi husr. Ini sebuah ayat di dalamnya khusus disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa demi masa, ya, demi waktu, ya, sesungguhnya betul-betul Allah Subhanahu. Ya, jadi saya kira kita semua ini juga paham itu bagaimana dimanapun penekanannya. Ya. Innal insana lafi husr. Dua di sini penekanan yang membuktikan betapa sungguh-sungguhnya Allah mengingatkan kepada kita bahwa manusia ini berada dalam kerugian kecuali lagi-lagi kembali kepada orang beriman. Maka hanya orang yang berimanlah yang akan merasakan kebahagiaan. Hanya orang-orang yang berimanlah yang akan mendapatkan keuntungan. Alhamdulillah, semoga kita bersama di dalam masjid ini terantara terus ini karena iman. Nah, kita berharap kebersamaan kita hari ini, besok dan seterusnya itu mengantar kita untuk bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harapan. Alhamdulillah. Untuk kajian karena ini 3 pemateri, ya. 3 pemateri dan waktunya juga dibatasi. Insyaallah nanti Ustaz Sapril atau Ustaz Lukman akan menjelaskan lebih detail lagi tentang mungkin secara fikih atau hal lain. Tapi ada ini yang saya selalu sampaikan. Sebuah hadis yang terkesan, banyak hadis yang sama itu. Ini yang oleh diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh ulama-ulama. Singkat sebenarnya, saya, bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu semua tentu berharap pengen bahagia, rindu kepada kebaikan, rindu kepada kemuliaan. Ada yang tidak merindukan kebahagiaan, ada yang tidak mau bahagia, ada yang tidak mau senang. Saya kira kita semua ingin senang, ingin bahagia. Maka secara garis besarnya sebenarnya pada hakikatnya itu Allah sudah menawarkan kepada kita semua ini kebahagiaan, yaitu hiduplah dalam agama Allah. Sudah insya Allah bahagia. Dan selanjutnya lebih rinci dalam hadis ini. Kalau memang harapan kita surga, karena surga itu adalah untuk dengan segala kebahagiaan, segala nikmat. Maka Rasulullah tawarkan. Apa kata Rasulullah? Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Mungkin adik-adik semua hafal ini. Ada sudah hafal? Atau barusan dengar di sini? Ya. Bahwa surga itu merindukan, menanti-nanti, menunggu, mengharapkan kedatangan 4 golongan. Siapa yang pertama? Talil Quran. Orang yang senantiasa membasahi lidahnya, membasahi bibirnya, membuat lidahnya yang dipasi, ya, dengan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran. Ini yang pertama. Dan ini terkait dengan wahyu yang kedua. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jelas di sana ayatnya. Jadi kalau mau bahagia, mau senang, mau tidak dikatakan gila dalam hidupnya, maka berquran. Jadi yang pertama adalah membaca
Quran. Ini dalam hadis ini. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin. Yang pertama talil Quran. Jadi biasakan sekalian. Ya. Sebab Rasulullah juga menguatkan bahwa membaca Al-Quran itu, ya, ini kaitannya dengan hadis yang untuk memberikan kita semangat. Ya. Siapa yang mau mendapat syafaat pada saat tidak ada yang bisa memberikan syafaat, ya, memberikan pertolongan, tetapi Al-Quran akan datang menjadi pemberi syafaat. Al-Quran akan menjadi penolong kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ini kata Rasulullah. Baca Al-Quran itu. Pelajari Al-Quran. Ilmui Al-Quran, amalkan Al-Quran. Maka dia akan datang pada saat tidak ada pertolongan dari siapapun, maka Al-Quran inilah akan datang memberi pertolongan kepada siapa yang sering membacanya, siapa yang mempelajarinya. Nah, alhamdulillah, ada sekalian santri-santri, semuanya kita di sini dikondisikan bagaimana kita supaya kita akrab dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran. Mulai dari yang Iqra sampai kepada yang menghafal, alhamdulillah kita kondisikan di sini. Ada Ustaz Yusuf, ada kakak-kakak kita yang siap mengantar kita. Maka tempat ini adalah tempat yang insya Allah berikan, turunkan keberkahan di tempat ini. Karena kita kondisikan. Jadi kita datang di sini mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran. Dan kita akan laksanakan. Kita buktikan dalam kehidupan kita ini. Insya Allah kita akan merasakan. Karena ini jaminan Allah SWT lewat Rasulnya. Ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Apa tidak mau mendapat pertolongan ketika kita berada dalam keadaan terjepit, ketika kita berada dalam keadaan susah, ya. Siapa yang mau menolong kita? Orang tua kita tidak akan mampu menolong kita. Orang-orang di sekitar kita tidak akan mampu menolong kita. Al-Quran inilah yang akan datang. Maka terkait dengan itu, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Pertama, baca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu sudah terhantar juga. Lisan-lisan, suara-suara yang kita keluarkan insya Allah akan terjaga. Ucapan-ucapan kita itu akan bernilai. Dan itu juga dijadikan sebagai syarat atau alasan surga menanti kita, merindukan kita. Masya Allah. Wahafizil lisan. Tidak selalu membicarakan kejelekan yang jelek-jelek, membicarakan hal-hal yang tidak baik, ghibah misalnya, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, ya, apalagi memfitnah. Nah, ini lebih ngeri lagi. Kalau memfitnah, ada orang yang terbiasa memfitnah, menyampaikan hal-hal yang tidak dilakukan orang, kemudian dia mau menjatuhkan, mau menjelekkan, hati-hati. Ya. Ghibah saja itu dilarang, memfitnah. Ya. Oke, jadi kita berharap semoga kita semua ini tidak terbiasa atau kita tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan, apalagi menjadi karakter dalam diri kita sering membicarakan kejelekan-kejelekan orang, kejelekan-kejelekan teman kita. Sebab kita sendiri paham akibatnya. Coba kita kembalikan ke diri kita. Kalau kita dijelekkan oleh kawan, ya, senang enggak? Kalau misalnya kita berbuat sesuatu yang kita malu kalau dikatakan sama orang lain, senang enggak kalau dibuka aib kita? Enggak.
Makanya Rasulullah itu jamin, kata Rasulullah, siapa yang menjaga aibnya orang lain temannya, maka dia akan dijaga aibnya, dijaga. Jadi kalau mau dijaga aib kita semua ini punya kekurangan. Pasti siapapun kan. Ya. Tapi kalau dia jaga aibnya, saudaranya, aib temannya, ya, ustaznya, gurunya, maka dia akan dijaga. Ya, dia akan dijaga aibnya. Enak, ya. Alhamdulillah, Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi jaga lisan. Pertama tadi bangun, tumbuhkan kebiasaan untuk akrab dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, kemudian jaga lisan. Wa hafizil lisan. Nah, poin ketiga. Poin ketiga ini penyusun berbahagia. Kata Rasulullah, wa mut'imil ji'an. Jadi poin pertama, biasakan baca Al-Quran, kemudian jaga lisan. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an. Orang yang memberikan ya makanan kepada orang yang lapar, ya, atau orang yang butuh. Jadi jangan segan-segan, adik-adik kalau ada makanannya bagilah. Bagi. Ada permen, ada apa kiriman dari orang tua, ya, kemudian ada teman kita yang tidak pernah dapat kiriman, ayo kasih, bagi. Nah, jadi kalau kita bahas ini luasan ya, jadi insya Allah termasuk ibu-ibu misalnya ada pengajian halaqah, maka apa yang ibu-ibu keluarkan itu insya Allah itu menjadi suatu persyaratan untuk kita dirindukan surga, tidak sia-sia. Walaupun singkong, ya, singkong bakar misalnya, tapi sekarang tidak ada lagi ya. Ya. Apalagi kalau lauknya. Dan alhamdulillah selama halaqah ini, masya Allah, luar biasa pengorbanannya ibu-ibu ini yang mau mengambil bagian kebaikannya. Ya, lewat halaqah. Ini sudah ada dunia, Pak. Bapak Ibu sekalian. Sudah ada yang kita kondisikan. Ya. Jadi bagaimana sehingga apa yang kita keluarkan itu mempunyai nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang belajar menuntut ilmu kemudian kita santuni, maka di bulan Ramadan ini mudah-mudahan ini juga kita praktekkan. Insya Allah nanti ada takjil, ada dibagi itu. Saya kira insya Allah panitia itu akan membagi nanti, ya, dibagi per rumah tangga, ya, yang di dalam kampus, termasuk di luar kampus kalau bisa kita ajak untuk ini memberikan takjil itu luar biasa. Jadi apa yang kita miliki, ada makanan di rumah, kemudian kita niatkan beri buka puasa kepada yang berpuasa. Insya Allah kita akan mendapatkan nilai yang berlipat ganda. Selain amal takjil itu, kemudian amal orang-orang yang melaksanakan itu akan berlipat ganda. Masya Allah, luar biasa. Jadi insya Allah tidak sia-sia. Yang keempat, was-sha'imina fi sahri Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan masuk pada momen yang luar biasa ini. Was-sha'imina fi sahri Ramadan. Orang yang dicintai, dirindukan oleh surga adalah termasuk orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Masya Allah. Peluang ini adalah merupakan kesempatan yang Allah berikan dan siapkan untuk kita. Semua kita berhak untuk mendapatkan itu. Ya. Bukan cuma saya, bukan cuma Ustaz Lukman, bukan cuma Ustaz April. Semua kita punya hak itu. Punya kesempatan. Maka lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, adik-adikku yang saya sayangi, yang saya banggakan,
mari betul-betul kita manfaatkan ini. Kesempatan ini tidak selalu datang, ya. Dan umur, waktu juga kita Allah tidak selalu berikan kepada siapa-siapa. Maka mari Bapak Ibu sekalian kita manfaatkan peluang ini. Jadi al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil jian wa sha'imina fi sahur Ramadan. Nah, ini yang menjadi poin penting kepada kita. 4 ini adalah merupakan hadiah yang Allah siapkan kepada kita saat ini. Maka kita sambut ini. Kita betul-betul maksimalkan itu. Maka kenapa Rasulullah itu ya dari bulan Rajab kemudian Sya'ban beliau sudah kondisikan itu. Ya, beliau sudah kondisikan. Bagaimana sehingga begitu masuk bulan Ramadan memang beliau sudah siap. Alhamdulillah. Saat ini hidayatullah ya, bukan cuma di sini tapi seluruh Indonesia ini itu mengantarkan kita, mengingatkan kepada kita semua untuk bagaimana sehingga bulan Ramadan ini betul-betul kita. Maka ada namanya tarhib ini. Ya. Untuk mengingatkan kepada kita, untuk kita semua sungguh-sungguh. Sebab banyak sekali masalah-masalah yang kita sadari yang tentu secara akal kita, secara fisik kita tidak mampu menghadapi. Apalagi kondisi sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Banyak hal-hal yang memang kalau bukan karena bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu melewati kehidupan ini dengan baik. Makanya alhamdulillah kita ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ini untuk kita kejar, untuk kita maksimalkan sehingga insyaallah kita banyak mendapatkan hal-hal yang bermanfaat kepada kita. Saya kira Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang sedikit saya ulangi ya, karena ini ya sering saya sampaikan. Mari jangan kita menjadi manusia yang rugi. Ya, sebagaimana surah Al-Asr. Dan ini hendaknya kita selalu renungkan siapa yang rugi itu. Ya, siapa yang rugi. Saya kira sudah jelas di situ. Ya, maka keyakinan itu, kesadaran itu harus kita tumbuhkan. Kenapa orang malas puasa? Kenapa orang malas bangun sholat malam? Kenapa? Karena lagi-lagi imannya tadi belum beres, belum kuat. Karena hanya orang yang tidak beres akalnya sesungguhnya yang memperlakukan hal-hal yang ditawarkan Allah untuk mendapatkan kebaikan yang tidak menyergap itu. Kalau memang dia berpikir akalnya sehat, terbangun kesadarannya, maka dia akan bersungguh-sungguh. Dia akan bergairah. Motivasinya untuk mendapatkan itu pasti akan tumbuh. Bagi orang yang memanfaatkan akalnya. Maka itu sebabnya akal ini harus kita fungsikan. Bangun, tumbuhkan itu. Nah, ada sekalian, tumbuhkan dalam diri. Ingat, apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, Allah catat itu. Ya. Jangankan kita memberikan makan, ya, yang di sana dipotongkan ayam, lauknya lengkap, sebesar biji zarrah pun Allah nilai, Allah berikan kebaikan itu. Sekecil apapun Allah berikan nilai. Nah, maka kita harus selalu membangun. Tapi dasarnya
Satu, iman. Kita lakukan karena iman, karena Allah SWT. Bukan karena kita mau dipuji, bukan karena memang kita punya, bukan itu. Tapi karena dorongan iman, motivasi keyakinan bahwa Allah akan memberikan balasan, kita lakukan itu. Maka insya Allah. Di modal yang pertama adalah iman. Yakinkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan insya Allah kita akan kembali kepada diri kita. Adik-adik di EBMH juga demikian. Apa yang kita cita-citakan ini, apa yang kita mimpikan ini, sebagai mimpi besar Hidayatullah, kesempatan kepada kita untuk ikut di dalamnya. Bukan karena kita hanya sesungguhnya. Kita tidak, kalau mau kita mengatakan bahwa saya hebat, saya bisa semua ini. Bukan karena itu. Tapi untuk masuk saja dalam bingkai gerakan yang sedang berjalan ini, maka insya Allah itu akan menjadi kekuatan kepada siapa. Apalagi kalau mampu, insya Allah pada bulan Ramadan ini mampu menghimpun dana yang besar, kemudian lebih memperlancar perjalanan organisasi, insya Allah itu akan menjadi catatan khusus bagi antum semua. Ya. Dan kesempatan ini serta peluang ini, insya Allah orang-orang di bulan Ramadan ini punya kepedulian, ya, semangatnya untuk berbuat baik itu akan tumbuh. Tapi ingat, ya, bingkai dengan niat yang benar, nawaitu yang benar. Insya Allah, Allah selalu mengiringi apa yang kita lakukan kalau kita libatkan Allah SWT. Jadi bukan karena kita ada, saya ini hebat, memang sudah mengolah keuangan, sudah mengolah pendidikan, sudah terbiasa menjadi menjadi pengasuh, kemudian itu yang kita andalkan, nonsense. Itu semua tidak akan menjadi kuat kalau kita tidak libatkan yang maha kuat. Kalau kita tidak libatkan yang maha kuat, maka semuanya itu tidak. Siapa yang maha kuat? Adalah Allah SWT. Maka ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah, mari kita perkuat di bulan Ramadan ini. Kita tumbuhkan ukhuwah, kita tumbuhkan persaudaraan, kita tumbuhkan kebersamaan. Bersama kita di dunia, semoga lagi kita akan bersama di akhirat. Ya, bersama di surganya Allah SWT. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara. Karena Allah nanti panggil kita secara berkelompok, tidak orang per orang. Ya. Allah akan panggil, woi, kelompok ini Allah akan panggil kita. Nah, sekarang posisi kita di mana? Kelompok kita di mana? Jamaah kita di mana? Ya. Kita menggabung di Hidayatullah ini karena apa? Kita bersama di Hidayatullah ini karena apa? Perbaiki niat. Luruskan niat. Bukan kita bergabung di sini karena mau mencari sesuatu yang kebutuhan kita saja. Tapi peluang untuk mengingatkan diri dalam perjalanan yang memang kita kondisikan untuk dengan harapan perjalanan ini Allah ridai, maka saya khususnya pada hari ini ada di Hidayatullah dan Bapak serta saudara-saudara ada di Hidayatullah, adik-adik semua ada di Hidayatullah, maka gerakkan ini secara bersama-sama untuk memperlihatkan bahwa Hidayatullah itu hebat nih. Allah melihat kita di sana. Siapa orang-orangnya yang ikut dalam
menggerakkan ini. Allah akan lihat. Maka terkhusus kepada adik-adik sebagai generasi pelanjut, ya, ingat bahwa ilmu yang kita dapatkan itu tidak akan menjadi bermanfaat kalau bukan untuk kembali kepada da'a ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Kembali ke sana. Bukan karena kita mau mencari kerja. Bukan karena kita mau mencari. Jadi ini yang tentunya harus selalu berada dalam diri kita ini. Ya. Bahwa kita berada di tempat ini adalah merupakan suatu peluang yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat, memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, dan memperbaiki umat tentunya. Maka kesempatan, peluang-peluang yang senantiasa diberikan kepada kita, kita maksimalkan untuk kita manfaatkan. Saya kira Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah ini akan lebih dilengkapi oleh Ustadz Sapril Hadi dan Ustadz Luqmanul Hakim, insya Allah. Dan tentunya pada hari-hari di bulan Ramadan selanjutnya kita akan mendapatkan banyak hal-hal untuk lebih secara teknis, secara detail, supaya kualitas daripada memberlakukan Ramadan ini banyak yang kita dapatkan yang lebih memberikan motivasi dan semangat dalam kehidupan kita ini. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.